terus terang aja, menurut saya Indonesia ini sangat longgar, sangat santai di bidang kerahasiaan negara. Ya. Mungkin ini akibat sistem neoliberal yang masuk ke negara kita. Jadi seolah-olah Indonesia tidak boleh punya rahasia. Seolah-olah apa yang kita buat ya tidak boleh sesuai dengan apa yang dibuat oleh negara-negara lain. Jadi di dunia ini berlaku standar-standar tidak hanya ganda, standar mungkin multi ganda. Negara A boleh buat seenaknya dan negara-negara lain tidak boleh berbuat. Kuncinya adalah kekuatan, power. Jadi saudara-saudara, saya mulai saja ya dengan langsung saya sampaikan adagium ya yang berlaku di dunia ini, karena Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, negara sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, mungkin 29 negara sekarang. Kita satu negara. Anda bisa bayangkan, 29 kepolisian, kita satu kepolisian. 29 menteri pertahanan, kita satu menteri pertahanan. 29 angkatan darat, 29 angkatan udara, 29 angkatan laut. Kita satu. Jadi mengelola, menjaga, membela, mengamankan negara kita bukan pekerjaan yang ringan atau biasa. Dan bukan saja kita negara begitu besar, 3 zona waktu dari ujung barat ke ujung timur, sama dari London ke Moskow. Tidak hanya besarnya, tetapi kayanya luar biasa. Kekayaan kita luar biasa. Karena itu, dari ratusan tahun, negara-negara Eropa dari jauh datang ke sini mencari kekayaan di kepulauan kita, di Nusantara kita. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Jadi kita harus mengerti ini, saudara-saudara. Negara yang begitu besar, negara yang begitu kaya, tidak berkenan di hatinya beberapa negara dan beberapa tetangga kita. Saudara-saudara, kita bangsa yang ramah, kita bangsa yang baik. Kalau datang tamu, kita menerima dengan tangan terbuka. Ini sudah genetika kita, ini watak kita. Dari semua suku di seluruh Nusantara ini, kalau kedatangan tamu, iya kan? Walaupun tidak diundang tamunya, mangga, pinara. Kalau kita kurang gula, ke tetangga pinjam gula, pinjam kopi. Begitu ramah kita. Suku-suku indigenous, suku-suku pribumi di seluruh dunia rata-rata begitu ramah, suka dengan kedatangan tamu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, saking baiknya kita jadi lugu. Ya. Masalah lugu dalam pelajaran sejarah dan pelajaran leadership itu tidak baik. Ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu. Ya.
Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau Anda perhatikan leaders yang berhasil, ya, pemimpin perusahaan, entrepreneur yang hebat, apakah Warren Buffett, apakah Bezos, Steve Jobs, mereka mengatakan apa? Paranoia itu perlu bagi pemimpin. Apalagi di bidang kita, di bidang security, di bidang pertahanan, di bidang keamanan. Saudara-saudara, dulu senior-senior saya, angkatan 45, mengajarkan kepada saya dan lifting-lifting saya, mereka ajarkan selalu siap untuk keadaan yang paling jelek, bukan keadaan yang paling baik. Kita berharap, kita berdoa keadaan yang paling baik, tapi kita harus siap untuk keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang berat bagi kita di bidang kita, di bidang kemiliteran, di bidang kepolisian dan sebagainya. Karena masyarakat di seluruh dunia tidak suka kekerasan, tidak suka perang. Tapi kekerasan dan perang bagian dari sifat manusia. Ini sifat manusia. Jadi saudara-saudara, kita kalau kita mau menjaga republik kita, mau menjaga rakyat kita, kita harus siap ke keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang saya disalah artikan, ya kan? Pernah banyak yang mau menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada musuh, bahwa tidak akan ada perang dalam berapa puluh tahun ke depan. Saudara-saudara, ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita, kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, saya buka dengan itu, ya, di mana saya ingatkan saudara-saudara bahwa karena kayanya kita, karena kita ini ratusan tahun selalu diganggu. Portugis datang, Spanyol datang, Perancis datang, Belanda datang, Inggris datang, Jepang datang, ya kan? Mongol datang, hampir semua kekuatan dunia datang ke sini. Pertama dia bilang dia mau dagang, lama-lama dia bikin benteng, lama-lama dia akhirnya tanpa kita sadar kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, that is our history. Ini latar belakang kita. Kita selalu diganggu. Kemudian begitu kita merdeka, kita perang. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Kita perang. Dan pada saat perang itu, ya, kita tidak punya tentara. Kita tidak punya polisi. Polisi bangkit. Ada yang bekas polisi Belanda, ada yang bekas polisi Jepang, tentara juga begitu. Bangkit. Tidak ada SK. Tidak ada gaji.
Tapi memang kalau nggak ada SK sebetulnya lebih luas ya untuk kita. Enak juga zaman itu. Dia langsung aja pangkat. Cek. Gue pantasnya apa? Lo pantasnya mayor. Gue mayor. Sekarang ya kan, ruwet. Kalian masuk sini aja capeknya bukan main. Bener nggak? Ya, ya. Kalau musim masuk Sespim atau Akpol atau Akmil, waduh, aku yang capek, ya kan? Datang anak buah yang setia, ya kan? Yang dulu, bener, dulu gendong Pak Prabowo waktu Pak Prabowo di gunung pincang-pincang. Sekarang datang, Pak, anak saya daftar Akpol. Dalam hati saya, anak lo daftar, kok gue yang repot, ya kan? Tapi namanya, oke. Jadi apa yang kau harapkan? Pak, kalau bisa ada surat, ya kan? Ya udahlah, mana gue bikin surat juga, ya kan? Tapi surat saya selalu ada klausul sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mohon agar calon ini dipertimbangkan untuk diterima. Jadi kan nggak salah aku. Ya. Iya kan, karena saudara-saudara ya, pimpinan lembaga harus menjaga standar kualitas. Jadi inilah ilmu yang saya dapat. Jadi sepanjang memenuhi syarat, ya, mohon dipertimbangkan. Bayangkan, ya kan? Jadi kalau saya bikin surat ke Kapolri, saya bikin surat ke, ya kan? Saya tidak kasih beban ke beliau karena beliau lihat, oh, sepanjang memenuhi syarat. Ya kan? Tapi beliau itu masih hormati saya, ditelepon, maaf Menhan, calon yang Menhan ajukan tidak memenuhi syarat. Ya benar, kalau tidak memenuhi syarat jangan dikasih masuk, karena nanti lembaga, institusi, ya kan, korps kesatuan akan turun kualitasnya.